apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Alwanda di podcast Huma Ita. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan episode kali ini spesial karena Wanda bakal mengajak Pak Hari untuk mengenal lebih dekat sosok di balik nama dan jabatan. Seru kan ya? Dan hari ini kita bakal ngobrol bareng tokoh yang biasanya kita lihat dalam suasana yang formal, penuh tanggung jawab dan serba resmi ya. Tapi kali ini kita bakal membuka just formal itu dan menyapa sisi lain dari beliau. Langsung saja selamat datang di podcast Huma Ita Bapak Joko Anggoro selaku Ketua KPU Kota Palangkaraya. Apa kabar Bapak? Kabar baik dan selalu bersemangat. Widih. Dan kalau boleh ditanya Pak, kesibukannya akhir-akhir ini, pastikan kalau KPU itu identik sama pemilu, pilkada, tapi kan beberapa tahapannya juga sudah selesai ya Pak. Apa kesibukannya Bapak dan juga teman-teman di anggota KPU Kota Palangkaraya ini? Baik, terima kasih Mbak Wanda. Wanda. Jadi KPU Kota Palangkaraya itu setelah selesai tahapan ya, kita kemarin setelah berhasil menjadikan wali kota, mendorong sampai selesai pelantikan, itu otomatis memang tahapan sudah selesai. Nah setelah itu banyak pertanyaan di masyarakat, apa sih kegiatan KPU nih pasca tahapan. Jadi setelah tahapan itu di KPU itu masih ada beberapa aktivitas ya sebenarnya. Yang pertama adalah kita akan melaksanakan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB, pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan data-data pemilih ini akurat dan jelas ya. Jadi ketika nanti kita akan melaksanakan pemilu berikutnya di tahun 2029 kita sudah bisa menyajikan data yang akurat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita melakukan pendidikan pemilih atau pendidikan politik berkelanjutan. Kepada siapa? Kepada para pemilih ya, khususnya terutama itu para pemilih pemula ya. Jadi kenapa segmen pemilih pemula ini atau pemilih-pemilih muda ya, itu nanti akan mendominasi cukup banyak pada saat pemilu di 2029. Mereka yang harusnya akan berperan aktif ya, berpartisipasi untuk bisa menyalurkan hak pilih. Nah, untuk itu kita memberikan pendidikan politik agar pemahaman mereka terkait dengan apa itu politik, apa itu haknya mereka memilih, dipilih dan seterusnya itu mereka paham. Jadi ketika mereka mengerti, mengetahui dan paham itu mereka akan peduli ya. Ketika mereka juga sudah sampai pada tahap peduli, mereka pasti akan turun pada saat pemilihan di TPS untuk menyalurkan hak politiknya atau hak memilihnya. Iya, tapi kan kalau dilihat-lihat Pak, kalau pemilih pemula itu kan masih remaja ya, 17 tahun dan beberapa di atas yang gitu. Mereka tuh kadang kalau misalnya diajak bicara atau ngobrol ataupun diedukasi soal politik, gimana sih biasanya respon mereka Pak? Ya pertama sih mereka belum paham ya ketika mereka diajak bicara terkait dengan politik, demokrasi. Padahal hal-hal terkait dengan demokrasi itu sudah mereka lalui itu pada saat mereka duduk di bangku sekolah awal ya. Dari proses mereka memilih tujuan ke SMA mana dia akan masuk, lalu proses persaingannya seperti apa. Lalu biasanya pada saat pemilihan OSIS itu kan ada proses ya. Proses, betul. Ada proses calon-calon yang dimunculkan dari kelas berapa, kualitasnya bagaimana, prestasinya apa. Nah, itu kan sebenarnya proses-proses demokrasi sejak awal yang dilaksanakan di sekolah. Namun mereka tidak memahami, tidak menerapkan sampai di tingkat
ketika saat kita melaksanakan pemilu. Betul. Pada saat inilah pemilu yang sesungguhnya. Nah, makanya kita nanti akan terjun ke sekolah-sekolah, ke masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih detail terkait dengan hal ini. Iya, dan kita doakan semoga lancar ya Pak ya, semoga makin banyak lagi pemilih pemula yang sadar akan hak dan kewajibannya, Betul. yaitu menyalurkan hak suaranya juga. Tapi kita hari ini tidak akan lebih jauh membahas itu Pak, kita bakal lebih jauh mengenal sang Ketua KPU Kota Palangkaraya, Bapak Joko. Kalau misalnya kesehariannya nih, selain menjadi Ketua KPU, biasanya sebagai apa di luar kantor? Ya, di luar kantor sebenarnya orang banyak mengenal saya itu sebelum ini ya. Orang banyak mengenal saya itu sebagai petualang, aktivis lingkungan, sosial. Lalu juga marketer, artinya yang bergerak di bidang marketing. Jadi memang sejak saya kuliah itu aktivitas saya sih memang banyak di aktivitas luar ruangan ya. Luar ruangan. Aktivitas alam bebas. Nah, ketika kita mencintai alam bebas, artinya kita akan melakukan advokasi lingkungan, sosial dan seterusnya. Nah, sejak itu orang banyak, khususnya teman-teman wartawan dulu memang banyak mengenal saya aktivis lingkungan ya. Iya. Nah, terlepas itu, saya mungkin orang bilang lelaki itu random ya. Random. Dari aktivis lingkungan. Tiba-tiba. Saya jadi marketing. Iya. Jadi saya langsung kerja di profesional di swasta. Saya kerja di perusahaan swasta nasional yang cukup besar, PT Sampurna dulu sempat jadi sebagai marketing. Jadi ya kegiatannya bagaimana memasarkan produk ya. Dari menciptakan brand image kepada masyarakat bahwa rokok yang kami jajakan itu bernilai lebih dan seterusnya, meningkatkan gaya dan seterusnya, stylish seterusnya. Lalu berpindah-pindah setiap 3 tahun tuh saya hampir tiap 3 tahun tuh berpindah dari perusahaan rokok, perusahaan otomotif, perusahaan elektrik. Random beneran ya Pak? Sampai terakhir material building, sampai terakhir saya di yang lagi tren sekarang ini kan frozen food ya. Betul. Nah, itu saya sampai menjadi bekerja di situ. Oke. Tapi kalau misalnya tadi ada statement dari Bapak Joko kalau laki-laki itu random ya Pak. Wanda jadi kepo. Kalau misalnya ketika kecil dulu sempat kepikiran soal cita-cita nggak Pak? Cita-citanya dulu apa? Cita-cita itu seperti kebanyakan orang ya, mungkin apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita alami itu biasanya menjadi terpatri di pikiran kita secara otomatis ketika kita tanyakan apa cita-cita kamu? Saya TNI itu. Kenapa? Karena om saya TNI. Oh gitu. Sering lihat berpakaian lengkap kan, jadi terlihat gagah seterusnya. Apalagi zaman dulu kan TNI cukup mendominasi. Iya, betul. Ya kan? Jadi cita-cita saya TNI. Tapi ya itu kadang cita-cita ketika kecil dengan apa yang terjadi saat ini jauh. Saya bahkan SMP aja udah skeptis sama cita-cita saya sendiri Pak. Ya. Saking kayaknya nggak realistis ya cita-cita saya. Betul. Gitu. Makanya saya pernah ikut kegiatan yang namanya Indonesia Menginspirasi. Itu dulu zamannya Pak Anies Baswedan jadi Mendikbud ya. Dulu di sini di Kalteng itu di Palangkaraya khususnya itu saya satu grup dengan Ibu Hera Nugraha, PJ Wali Kota kemarin. Wali Kota. Nah, jadi beliau itu masih jadi kepala dinas pendapatan kalau nggak salah. Nah, jadi kita Indonesia Menginspirasi itulah kita dikasih sesi beberapa jam di sekolah untuk menginspirasi, bukan mengajar ya, tapi menginspirasi, mengenalkan profesi-profesi di luar guru, di luar dokter, di luar polisi, TNI gitu. Karena ada profesi-profesi lain. Kayak contohnya misalnya di waktu Ketimpun. Contoh ya, mungkin saya nggak bisa mengeneralisir juga.
anak-anak itu ketika ngeliat figur bapaknya atau lingkungan sekitarnya nelayan, dia secara pikiran bawah sadarnya ketika ditanya cita-cita pasti akan jadi nelayan. Betul. Karena dia figur di sekitar Figurnya, nelayan iya. gitu. Jadi dia belum melihat figur-figur lain. Figur Nah lain, makanya betul. itu ada kita masuk ke sekolah-sekolah. Saya waktu itu jadi manajer di sebuah perusahaan multinasional yang waktu itu Philips, ikut menginspirasi di situ. Wih. Oh ternyata ada loh profesi manajer, Manajer. profesi guru. Waktu itu ada dokter dari Surabaya datang ke sini ikut menginspirasi. Lalu ada MICE manager, manajer MICE meeting, insentif, ya event organizer lah. Event Datang organizer. juga dia ke sini. Perusahaan-perusahaan tambang, fotografer, gitu. Jadi memberikan wawasan yang lengkap kepada anak-anak. Jadi mereka juga bisa bermimpi lebih luas ya Pak ya. Betul. Ada banyak opsi kita mau jadi apa. Tapi semakin menarik Pak karena ngelihat sosok Bapak hari ini pastinya udah melewati perjalanan beberapa tahun dari sekolah, dari per 3 tahun ganti kerjaan juga. Nah kalau boleh dikatakan Pak, satu orang yang paling berkesan sampai hari ini Bapak Joko menjadi seperti ini, boleh disebutkan? Saya sih tidak ada orang yang jadi panutan atau yang berkesan dalam perjalanan hidup ya. Kalau secara umum kan kita selalu berbicara orang tua ya, orang tua atau kalau yang Muslim biasanya jadi panutannya Nabi Muhammad. Iya betul. Itu kan normatif ya. Normatif. Tapi memang saya agak tertarik dengan sosok Buya Hamka sih sebenarnya. Dia sosok yang religius, filsuf juga kalau menurut saya, orang sastrawan yang hidupnya cukup sederhana pada saat rezim itu dianggap berlawanan dengan rezim, gitu kan, sampai akhirnya yang melawan rezim tersebut mengakui bahwa yang bersangkutan memang tokoh besar yang memang patut diteladanin. Itu sih kalau dari sisi tokoh. Buya Hamka ya. Buya Hamka. Berarti punya kesan tersendiri buat Bapak Joko. Betul. Oke. Nah Pak, kalau misalnya saya bisa bilang kalau bekerja itu salah satu kesibukannya Pak. Jadi bisa dibilang Bapak juga harus beberapa waktu meskipun tahapannya belum sepadat nanti ketika ada pilkada ataupun pemilu, pastinya ada waktu yang harus Bapak manajemen antara kantor, keluarga, quality time. Nah kalau menurut Bapak nih Pak, mungkin anak muda juga ada yang punya kesibukan yang mungkin sampai mengabaikan orang-orang di sekitar mereka, mengabaikan kesehatan mereka juga. Ada nggak sih Pak beberapa tips yang mungkin bisa kita gunakan untuk manajemen waktu kita juga gitu? Ya ini ya, work-life balance. Work-life balance. Itu sebenarnya nggak ada itu istilah itu. Oh nggak ada. Work-life balance itu nggak ada. Jadi iya. setidaknya memang porsinya yang kita perlu benar-benar atur ya. Manajemen waktu, time manajemennya itu. Apakah kita mau memprioritaskan keluarga, diri kita sendiri, atau pekerjaan? Nah kalau kita selaku pekerja ya, kalau saya sih menganggap selaku pekerja nih sudah. Oh iya. Waktu fisik saya juga udah dibeli oleh negara nih ketika saya dibayar oleh negara. Begitu juga ketika kita di swasta ya. Waktu saya sudah dibayar oleh swasta. 9 to 5 kalau bahasa korporatnya itu. 9 to 5. Masuk pagi pulang sore gitu kan. Nah, ya jam-jam itu adalah milik mereka karena kita sudah dibayar oleh mereka. Nah, untungnya di Palangka atau di institusi atau lembaga negara itu kan Sabtu saat ini libur ya. Libur. Nah itu ada kesempatan kita memang memanfaatkan itu untuk kita pribadi ataupun keluarga. Iya. Nah terlepas dari itu memang kita harus benar-benar bisa memanage waktu. Tadi kayak ketika kita memang ada pekerjaan yang benar-benar urgent, makanya kita harus bisa memetakan tuh, membuat diagram penting mendesak, penting tidak mendesak,
mendesak tidak penting, tidak penting tidak mendesak. Nah itu kita jadikan skala prioritas. Skala prioritas. Mana yang penting dan mendesak itu yang kita lakukan. Mana yang penting tidak mendesak itu bisa kita delegasikan ke orang seperti itu. Nah kita harus bisa menguasai tim manajemen yang seperti itu. Jadi ketika kita selaku pimpinan ada hal-hal yang penting tapi tidak mendesak, ya udah kita bisa mendelegasikan atau memberikan pekerjaan itu kepada tim yang memang bisa melaksanakan seperti itu. Iya, itu salah satu cara juga untuk belajar memanajemen sesuatu ya Pak ya. Betul. Karena kayaknya kita makin tua tuh makin banyak yang harus dimanajemen ya Pak ya. Betul. Kalau kita masih sekolah mah paling jam les aja, jam latihan berenang gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi santai, tadi kayak yang Bapak Joko udah bilang juga biasanya weekend, kumpul bareng keluarga kayak gitu. Kalau lagi santai emang aktivitas apa yang paling Bapak Joko suka? Bahasa santai dan aktivitas sebenarnya kan dua kata yang berbeda sebenarnya. Kalau kita mau santai maka tidak ada aktivitas yang harus dilakukan. Oke. Rebahan aja gitu. Rebahan, makanya kan rebahan tuh belum iya. santai. Saya terus terang memang orangnya orang banyak bilang saya easy going, santai gitu kan, nggak terlalu neko-neko, nggak terlalu ngebut. Nah ketika kita ada aktivitas ya kita akan menyisihkan rasa santai itu. Nah tergantung mungkin persepsinya adalah aktivitas yang me time lah ya kalau bahasa anak muda. Me time itu saya justru lebih senang kalau sekarang ya. Kalau me time yang cuma sehari 2 hari, saya lebih banyak beraktivitas di rumah. Membersihkan rumah, pekarangan, pokoknya apa-apa yang bisa dikerjain lah. Jadi itu sebenarnya bukan santai walaupun nggak ngerasa santai juga ya bersih-bersih rumah ya. Beban saya itu kalau saya. Nah kalau bicara menikmati hidup slow living misalnya kan, itu memang perlu 2-3 hari atau lebih panjang lagi. Nah itu biasanya saya mengajak keluarga atau anak-anak untuk mengenalkan aktivitas-aktivitas saya, yang hobi-hobi saya yang saya lakukan, misalnya touring, camping, terus melakukan perjalanan-perjalanan jauh ke hutan, ke gunung, danau, sungai. Nah kadang saya memperkenalkan hal-hal itu kepada keluarga supaya apa yang jadi hobi saya keluarga juga mengetahui dan syukur-syukur juga menyukai. Jadi kita bisa bareng. Punya kegiatan yang seirama. Iya. Tapi dari kegiatan tadi camping, touring itu masih dilakukan sampai sekarang Pak? Masih. Widih. Saya kalau ada waktu libur, kadang bukan saya yang ngeplanin. Istri atau anak-anak. Pak sekarang kita mau kemana? Atau nanti pas liburan mau kemana? Keloksado misalkan, ayo udah kita prepare dah. Pemburu rafting misalkan, kalau mau camping kemana? Karena ketika kita beraktivitas, kebetulan sebagai orang tua itu ada waktunya nanti anak-anak itu sudah nggak mau lagi jalan sama kita. Betul. Biasanya di umur SMP atau SMA. Dia lebih milih jalan sama temannya. Sama teman-temannya. Betul. Jadi mumpung mereka masih mau jalan sama kita, ya udah, ayo kapan lagi. Dan saya nggak nunggu uang banyak dulu atau segala macam. Pokoknya ada anggarannya, ayo berangkat. Ayo. Itu. Itu dia Pak Hari ya. Selama masih ada waktunya, nggak apa-apa kalau mau jalan-jalan ya. Masalah uang mungkin nyarinya nanti-nanti aja ya Pak ya. Bisa kok ya dicari lagi. Tapi kalau misalnya di luar urusan pemilu, biasanya seorang Bapak Joko ini paling sering suka ngikutin isu apa nih Pak? Di luar kegiatan pemilu ya kadang kita diskusi terkait dengan memang ya topik-topik terkait dengan politik, sosial, lingkungan, juga dunia marketing. Karena saya juga masih berkumpul nih sama teman-teman marketing. Jadi bagaimana meng-create sesuatu seperti apa gitu. Jadi banyak topik sebenarnya yang bisa kita bahas ya, karena memang lingkungan saya nggak hanya di lingkungan politik,
teman-teman KPU, teman-teman partai. Nggak, justru background saya justru lebih banyak ke dunia profesional di swasta. Kenapa saya bisa ke sini? Karena ilmu manajerial saya sih sebenarnya. Karena mengelola pemilu itu harus benar-benar punya ilmu manajerial yang benar. Itu dia Pak Hari ya. Tapi ternyata ada juga. Tadi kita mengenal Bapak Joko sebagai seorang ayah juga ya, seorang kepala keluarga. Ada beberapa sisi santai juga ya dari seorang ketua KPU. Tapi kalau boleh ngomongin soal mungkin parenting ya Pak ya, karena kan juga udah punya anak-anak nih. Biasanya apa sih nilai-nilai yang paling khas Bapak turunkan dan ajarkan kepada anak-anak gitu? Prinsip apa yang paling utama? Sebenarnya prinsip integritas ya. Saya sebenarnya secara ini sih nggak punya prinsip hidup yang bisa yang saya jalankan benar-benar. Cuma memang yang paling utama adalah mendorong agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat ya. Seperti ada prinsip hidupnya si ini juga nih Buya Hamka. Jadi ada semacam moto, bukan moto juga ya. Jadi jika hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan pun bisa hidup. Jika kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah pun juga kerja gitu. Jadi maknanya adalah ya kita hidup ini bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat keluarga kecil, masyarakat sekitar, bahkan ya seluruh yang memang yang bisa kita berikan kepada masyarakat gitu. Nggak hanya dari sisi materi, syukur-syukur dari sisi materi kan kita bisa jadi orang yang dermawan, membagi dari sisi ilmu, dari sisi teladan dan seterusnya, itu yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi orang yang pribadi yang bermanfaat. Jadi pribadi yang bermanfaat. Betul. Mungkin ada banyak orang tua yang berharap anaknya sukses ya Pak ya, tapi sukses ternyata untuk dirinya sendiri buat apa gitu. Dan semoga kesuksesan anak-anak kita kelak ya Pak Hari juga bisa ternyata menebar manfaat untuk sesama. Dan kalau ngomongin soal kehidupan juga nih Pak, kadang kan kita ada di atas, ada di bawah. Mungkin Pak Joko di atas terus ya, saya juga nggak tahu. Tapi mungkin ada nggak sih Pak titik terbawah yang mungkin paling berat menurut Pak Joko selama kehidupan gitu? Mungkin boleh diceritakan. Titik terendah ya. Sebenarnya titik terendah saya adalah ketika saya bekerja itu jauh dari keluarga sebenarnya. Sempet ya Pak ya? Karena walaupun saya ini petualang, justru saya senang meninggalkan keluarga ya. Cuma ketika saya sudah punya anak, itu kita hidup tuh bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga kan, untuk istri, untuk anak. Nah, karena satu ketika saya ternyata kerja itu di Pangkalan Bun, keluarga masih tetap di sini. Wah. Kan lumayan jarak ya. Lumayan. Jadi saya upayakan untuk pulang pergi pertama itu seminggu sekali masih bisa, lama-lama 2 minggu sekali, sebulan sekali. Wah ini kayaknya berat. Itu titik terberat saya. Jadi artinya sebagaimana kita hidup atau bekerja mencari rezeki, itu sebisa mungkin dekat dengan keluarga. Entah keluarga kita bawa atau kita memang stay di sini. Betul. Gitu. Iya. Itu dia ya Pak Hari. Emang luar biasa. Wanda juga ngerasain sih Pak ya, kalau misalnya jauh dari keluarga tuh kayak ada yang kurang. Kadang tuh mungkin karena masih anak-anak juga ya. Kadang kan ada rasa ketika tinggal sama orang tua dikekang. Apa ya istilahnya Pak Hari? Strict parents. Nah ya, jadi kayak ada jam malam. Kalau pulangnya lambat dikunci gitu. Kadang tuh kalau misalnya jauh dari orang tua kayak lega. Tapi leganya cuma sehari 2 hari Pak. Biasanya mah kangen. Oh betul. Itu dia. Tapi kalau bisa ngasih pesan ke generasi muda nih Pak, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan? Itu juga titik terendah saya juga lanjutin ya. Pertama ketika saya memutuskan untuk kuliah di Palangka. Karena saya memang kan asli Jakarta sebenarnya, walaupun darah Jawa tapi asli Jakarta. Besar
di lingkungan kota besar lah. Jadi ketika memutuskan kuliah di sini, 6 bulan pertama ya homeless ya. Kangen terus bawanya ke Iya, homesick ya. homesick, sorry. Ke orang tua. Kangen mau pulang gitu kan. Tapi karena memang kita udah tekad, niat juga untuk kedua orang tua, ya udah kita sebisa mungkin mengalahkan itu. Nah, itu. Ada beberapa kali pulang ke Jakarta juga nggak, Pak? Kalau pada saat kuliah itu pertama pulang tuh setahun pertama pulang. Nah berikutnya karena saya aktivitas di kampus itu ikut kegiatan Mapala, jadi sering berkegiatan, sering ngikuti undangan-undangan kegiatan, jadi sering tuh bolak-balik ke Jawa, ke Jakarta. Jadi itu nyempetin pulang. Wah itu dia ya. Oke, dan Pak Hari ya ternyata memang ada sisi lain. Tapi Wanda juga percaya sih Pak, kalau kemanapun kita melangkah ya kita akan selalu cari kesempatan untuk gimana caranya biar pulang gitu. Karena sebagus apapun rumah kita yang baru ya Pak Hari, entah kenapa rumah orang tua kita atau rumah lama kita tuh akan selalu ada hangat yang berbeda gitu. Tapi mungkin terakhir Pak Joko, kalau tadi kita sudah bicara soal kehidupan, soal prinsip juga. Ada satu hal yang menurut Wanda paling penting adalah ketika kita mungkin tidak lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hadir di dunia, seperti apa sosok yang Bapak Joko ingin Bapak itu dikenang oleh orang-orang? Sosok seperti apa yang Bapak inginkan? Biasanya orang dikenang itu hanya 2 hal ya. Pertama kejujuran, kedua kebermanfaatan. Kalau kejujuran kita jelas ya terkait dengan kalau di kerja kita tuh integritas ya. Integritas itu benar-benar kita harus jaga ya, sikap-sikap jujur, integritas. Nah kedua kebermanfaatan, sebagaimana kita hidup itu seberapa besar kita bermanfaat buat orang. Bermanfaat bisa dari sisi tadi yang saya jelaskan, bisa jadi kita ketika menjadi hartawan bisa mendonasikan harta kita menjadi orang-orang yang dermawan, atau ilmu kita, atau pengalaman dan seterusnya. Ya intinya kejujuran dan kebermanfaatan itu sih yang poin yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting. Oke, itu dia Pak Hari ya. Kejujuran itu yang paling penting menurut Bapak Joko, yang mungkin kita juga bisa pelajari bersama. Penting bahwasannya sukses apapun kamu ya, jangan lupa untuk tetap bermanfaat untuk semua orang. Dan Pak Hari luar biasa ya, obrolan kita hari ini mengingatkan kita bahwa memang setiap orang, bahkan seorang pemimpin pun ya punya sisi personal yang begitu kaya. Terima kasih banyak Bapak Joko Anggoro yang sudah Sama-sama. berbagi cerita dan inspirasi juga. Semoga setelah ini akan makin banyak waktu untuk keluarga, tapi tetap balance juga antara kerjaan walaupun Banyak menurut waktu Pak udah Joko. sekarang. Iya, banyak waktu sekarang. Alhamdulillah ya. Dan untuk Pak Hari semua, semoga dari episode ini kita bisa belajar bahwa jabatan memang hanya bagian kecil dari identitas. Di balik jas dan pangkat ada hati, ada prinsip dan ada perjuangan. Saya Wanda pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga semangat, tetap membumi dan jangan lupa terus jadi versi terbaik dari dirimu sendiri.